Bertemu lagi dengan saya, Pak Marinsan, pengajar fisika. Pada saat ini kita akan membahas induksi elektromagnet bagian yang kedua, ya. Adapun pada induksi elektromagnet bagian kedua ini adalah penerapan induksi elektromagnet. Apa itu penerapan induksi elektromagnet? Pada video sebelumnya kita sudah membahas induksi elektromagnet. Ada 3 poin, yaitu flux magnet, hukum Faraday, dan hukum Lenz. Nah, dengan rumus-rumusnya. Dan saat ini kita akan membahas penerapan 3 poin ini dalam beberapa teknologi, ya. Nah, faktor yang menyebabkan timbulnya gegel induksi ada 3 poin, yaitu akibat perubahan luasan kumparan dalam medan magnet. Yang kedua, akibat perubahan sudut kumparan terhadap medan magnet. Dan yang ketiga adalah akibat perubahan induksi magnet. Jadi ada 3 poinnya, sekali lagi, akibat perubahan luas kumparan, yang kedua akibat perubahan sudut kumparan itu, dan yang ketiga adalah akibat perubahan induksi magnet. Nah, kita akan bahas satu-satu. Poin yang pertama adalah akibat perubahan luas kumparan dalam medan magnet. Perhatikan gambar ini, ya. Ini adalah sudah kita bahas sebelumnya, itu sebuah batang yang memotong flux magnet dengan tegak lurus, maka batang itu akan mengalami gegel induksi. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Ini adalah batang, ya, ini batang konduktor. Terus ini medan magnet homogen dari utara ke selatan. Terus kumparan ini dilewatkan memotong flux, ya. Nah, sehingga kita lihat bagaimana batang konduktor ini, ya, batang konduktor ini bergerak dengan kecepatan v yang tadinya ada di posisi ini, sekarang ada di posisi titik-titik ini, ya. Dia menempuh jarak sejauh delta x, yaitu v kali t. Jarak itu v kali t. V kali delta t dikali panjang kawat itu adalah luas bidang ini, ya. Jadi flux magnet berubah dengan perubahan luas ini, yang tadinya luasnya 0 sekarang jadi delta A. Jadi menghasilkan gegel induksi dengan luasan kumparan yang berubah. Seperti ini rumusnya. Perubahan luasnya itu adalah L kali delta X. L itu adalah panjang kumparan, sedangkan delta X adalah jarak yang dicapainya selama delta T. Jadi L V delta T. Oke, ya, kita tahu bahwa gegel induksi itu kan sama dengan min delta flux per delta T, ya. Atau GGL sama dengan min delta flux itu adalah B kali A. Delta flux berarti B kali delta A per delta T. Jadi yang berubah adalah luasnya. Luasnya yang berubah adalah jadi rumusnya GGL sama dengan min B kali perubahan luas tiap satuan waktu. Jadi ini adalah poin yang pertama, di mana GGL induksi dihasilkan oleh perubahan luas terhadap waktu. Oke, yang kedua adalah perubahan sudut kumparan terhadap medan magnet. Sekarang perhatikan ini, ya, ini kumparan, ya. Kumparan, ini kutub utara magnet, ini kutub selatan. Jadi medan magnet itu atau flux itu dari utara ke selatan secara horizontal. Sedangkan bidang ini sejajar dengan horizontal. Lihat, garis normalnya ini, garis normal ini, ya, membentuk sudut tegak lurus terhadap B, ya, tegak lurus, ya. Tegak lurus. Jadi 90 derajat. Kalau bidang ini diputar 90 derajat, maka sudutnya menjadi garis normal terhadap B menjadi sejajar, menjadi 0. Jadi kumparan ini berputar 90 derajat, artinya sudutnya berubah dari 90 derajat menjadi 0 derajat. Sehingga ada perubahan flux. Kalau di sini flux yang memotong bidang ini adalah 0, ya. Cos 90 sama dengan 0. Sedangkan di sini flux yang memotong bidang maksimum karena garis normal dengan B sejajar 0 derajat, cos 0 1.
cos 90 0. Jadi cos 1 min cos 0 adalah 1 min 0. Jadi ada perubahan flux. Oke ya, kita lanjutkan perumusannya sehingga ya, lihat GGL induksi sama dengan min N D flux per dt atau min N D flux itu adalah BA cos theta ya. Nah, tinggal diturunkan D BA cos theta per dt ya. Yang berubah adalah cos theta-nya ya, cos theta-nya. Nanti cos theta diturunkan terhadap dt ya. Nanti kita lihat perumusannya di aplikasi selanjutnya. Yang pasti yang berubah tadi adalah sudutnya. Oke, sekarang yang ketiga adalah akibat perubahan induksi magnet. Jadi yang berubah adalah, ini rumus yang tadi masih hukum Faraday, yang berubah adalah medan magnetnya. Jadi GGL sama dengan min N A dB per dt. dB, jadi B-nya yang berubah, B-nya yang berubah. Kerapatan medan magnetnya yang berubah. Ya, sehingga GGL-nya sama dengan min N kali A B akhir dikurangi B awal atau B2 kurang B1 per delta T. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 3 poin tadi untuk menghasilkan GGL. Mengubah luas, ya, mengubah luas. Yang kedua, mengubah sudut antara kumparan dengan medan magnet. Dan yang ketiga adalah mengubah medan magnetnya. Kalian paham ya? Kita lanjutkan ke aplikasi induksi elektromagnet. Nah, lihat gambar ini. Ini sudah berulang-ulang kita bahas. Ini adalah kumparan ya, kumparan. Sedangkan ini medan magnet. Terus kumparan ini diputar. Seperti barusan kita bahas, berarti yang dirubah adalah sudutnya setiap saat. Ketika sudutnya setiap saat berubah, maka yang pasti selalu ada perubahan flux. Kalau perubahan flux selalu terjadi dalam sebuah kumparan, berarti selalu ada GGL induksi. Ya, selalu ada GGL induksi. Nah, sekarang lihat. Kalau misalnya ini titik A, ini titik B, C, D, ya. Sekarang di sini arahnya kemana? Ayo, pakai gaya Lorentz juga boleh, pakai gaya Lorentz. Kalau kita gerakkan dia bergerak ke atas, ya, maka gaya Lorentz-nya ke bawah. Oke? Misalkan ini titik A, ini titik B, maka pada posisi ini kemana arusnya? Oke, gaya Lorentz selalu melawan kecepatan. Oke, jadi gaya Lorentz ke bawah, pakai tangan kanan, arah telapak tangan ke bawah. Oke, arah B-nya dari utara ke selatan atau dari kiri ke kanan. Oke, gaya ke bawah. Jadi I-nya adalah I-nya dari A ke B. Jadi I-nya dari A ke B. Oke. Ini pasti sebaliknya. Ini dari kalau ini CD, I-nya dari C ke D. Oke, sekali lagi ya. Jadi gaya Lorentz-nya ke bawah karena melawan V, gaya Lorentz ke bawah, sedangkan B-nya ke kanan, maka telapak tangan ke bawah. Oke. Ini tentu gaya Lorentz-nya ke atas. Ya, gaya Lorentz-nya ke atas. Jadi berputarlah ini dibuat oleh gaya Lorentz. Oke, ini diputar, maaf, ini diputar untuk menghasilkan arus ya, menghasilkan arus. Jadi bukan gaya Lorentz yang kita lakukan adalah diputar dulu untuk menghasilkan arus. Sehingga ketika kawat AB ada di sebelah sini, arah arusnya berubah, ya kan? Jadi ketika dia udah berputar 90 derajat, arah arusnya nanti jadi dari B ke A. Sehingga arus yang dihasilkan di lampu ini adalah arus bolak-balik karena di kawat AB ini arah arusnya berubah-ubah. Ketika di posisi ini arah arusnya dari A ke B, tapi ketika di posisi sebelah arah arusnya dari B ke A. Sehingga nanti setiap 180 derajat arah arus di lampu ini akan berubah-berubah. Oke ya? Sehingga generator yang kita bahas ini adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik. Oke ya? Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana perumusannya? GGL induksi sama dengan min N D flux per dt. Ya, sama dengan min N D, tadi flux itu BA cos theta per dt. Oke ya.
Theta ini adalah omega T. Ya, kalian masih ingat gerak melingkar ya? Sudut yang ditempuh adalah kecepatan sudut kali waktu. Jadi GGL sama dengan min N D dalam kurung BA cos omega T per dt. Jadi turunan dari cos omega T. Kita turunkan cos omega T akan menjadi min sin ya. Min sin omeganya jadi diturunkan. Turunan dari omega T adalah omega. Maka hasilnya min N ya, N B A omega, hasil turunan dari sini sin omega T. Oke ya. Kenapa ini sin kali sin? Ini sin ini tetap kita buat karena mengikuti hukum Lenz. GG induksi selalu melawan penyebabnya. Jadi GG induksi itu tandanya min ya, tandanya min. Oke. Inilah rumus dari GGL induksi yang dihasilkan oleh generator. Sekali lagi, besarnya adalah min N B A omega sin omega T. Jadi tentunya GGL ini nanti menjadi dasar arus bolak-balik karena setiap saat, setiap waktu nilai sinnya berubah. Nilai sinnya berubah. Berarti setiap waktu GGL ini berupa grafik sin ya, grafik sin. Ini untuk pendahuluan kita bahas. Jadi kalau kita buat jadi grafik, maka grafik sin GGL-nya nanti akan jadi begini, ya. Jadi ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Ini adalah GGL maksimum ya. Dan ini plus, ini adalah min GGL minimum ya, minimum. Jadi kenapa grafik ini seperti ini? Karena adanya nilai sin omega T yang selalu berubah nilainya, oke ya? Itu adalah rumus dari GGL induksi yang dihasilkan oleh generator. Kita lanjut. Ini gambar generator yang sesungguhnya kita lihat ini dibongkar ya. Ini gulungan-gulungan itu, ini kumparan-kumparan itu dibuat sebanyak mungkin kumparan ya, dan ini adalah magnet batang yang diputar di sekitar kumparan. Jadi bukan kumparan yang diputar tapi magnet batangnya dibuat bulat supaya putarannya lebih bagus ya. Jadi di sini tentu ada kutub utara dan kutub selatannya. Jadi dibuat bulat supaya sinkron dengan perputarannya. Oke ya. Jadi seperti inilah yang kita temukan generator di lapangan. Oke. Nah, ini gambar video di sebelumnya, lihat persis seperti gambar yang sebelumnya, bahwa yang diputar adalah medan magnetnya di sekitar kumparan-kumparan sehingga terjadilah arus seperti ini ya, Kemarin sudah kalian jelaskan ini gimana terjadi arus listrik ini, energi mekanik ya diubah menjadi energi listrik oleh generator, dan energi listrik diubah menjadi cahaya. Oke ya. Nah, selanjutnya penerapan yang kedua adalah transformator. Apa itu transformator? Adalah komponen listrik yang mengubah nilai tegangan listrik. Caranya adalah seperti ini. Lihat skemanya ya. Ini ada kita namakan lilitan primer. Lilitan primer itu adalah input dari arus listrik atau GGL tegangan listrik, inputnya di sini. Ini lilitan primer yang merah ini, sedangkan yang biru ini adalah lilitan sekunder, berarti output. Ya, ini tinggal digulung aja. Nanti ketika ini dilalui oleh arus bolak-balik, harus bolak-balik. Karena kalau arus searah nanti arusnya tetap, sehingga fluksnya tetap. Flux tetap tidak menghasilkan GGL induksi. Jadi di sebelah kiri ini dimasukkan arus bolak-balik. Arus bolak-balik tadi sudah saya gambarkan, arus bolak-balik itu grafiknya grafik sinus, jadi setiap saat berubah. Sehingga dalam kumparan primer ini nilai fluksnya selalu berubah. Dan nilai flux itu akan diteruskan, misalnya fluxnya dari sini akan diteruskan ke
komponen primer lewat apa? Lewat ini penghantar ini pakai konduktor ya, pakai konduktor. Jadi fluksnya diteruskan sehingga fluks yang dihasilkan oleh kumparan primer diteruskan ke kumparan sekunder. Ini dilalui oleh arus bolak-balik sehingga fluks ini selalu berubah. Fluks selalu berubah dan akan menghasilkan gegel induksi, ya. Maka baik input maupun output dari transformator harus menggunakan arus bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Seperti apa perumusannya? Ya, ini gambar yang lain ya. Gambar yang lain ini dilepas. Di sini ada inti besi juga untuk meneruskan fluksnya. Nah, lihat gambarannya ya. Ini adalah kumparan primer, ini kumparan sekunder. Dari kumparan primer ini dimasukkanlah tegangan primer ya, tegangan primer dan menghasilkan arus primer. Oke. Di sini terjadi fluks yang selalu berubah dan menghasilkan gegel induksi. Fluks yang berubah di kumparan sekunder akan menghasilkan gegel induksi. Maka dihasilkanlah gegel sekunder atau V sekunder dan I sekunder. Kita tahu bahwa rumus gegel induksi itu dari hukum Faraday adalah min N delta flux per delta T. Oke ya. Kita anggaplah bahwa kumparan ini ideal, artinya tidak ada energi yang hilang dan itu mustahil ya. Kita anggap saja dulu ideal. Karena kenapa itu mustahil? Karena pasti inti besi ini akan panas ya, akan panas sehingga ada energi yang hilang. Kita anggap dulu transformator ini ideal sehingga perubahan fluks di kumparan primer persis sama dengan perubahan fluks di kumparan sekunder. Oke? Dari rumus ini lihat, apa itu fluks? Perubahan fluks, delta fluks sama dengan GGL kali delta T per N. Ya, GGL kali delta T per N. Jadi, GGL primer kali delta T per N primer sama dengan GGL sekunder kali delta T per N sekunder. Ya, itu dari rumus ini. Delta T-nya coret, jadilah rumus GGL primer per N primer sama dengan GGL sekunder per N sekunder. Inilah rumus untuk transformator. Paham ya? Jadi rumus transformator ideal GGL primer per N primer sama dengan GGL sekunder per N sekunder. Atau GGL primer per GGL sekunder sama dengan N primer per N sekunder. Artinya GGL itu berbanding lurus dengan N. Makin besar jumlah lilitannya, makin besar GGL yang dihasilkan. Oke ya. Maka tadi fungsi transformator itu kan sebenarnya untuk mengubah tegangan. Jadi bisa kita buat memperbesar tegangan. Bagaimana caranya memperbesar tegangan? Buat jumlah lilitan sekundernya lebih besar. Maka nanti tegangannya jadi besar. Bagaimana cara memperkecil? Buat jumlah lilitan primernya yang lebih besar sehingga tegangan sekundernya nanti menjadi lebih kecil. Makanya transformator itu ada dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Apa itu? Kalau step down berarti menurunkan tegangan, step up adalah menaikkan tegangan. Coba dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa tegangan listrik di rumah-rumah kita itu yang kita konsumsi itu adalah 220 volt ya. Tapi ke gardu listrik kecil, di dekat rumahmu itu ada gardu listrik kecil, itu 3.000 sampai 5.000 volt. Ya. Tapi untuk mentransmisikan listrik, misalnya dari Serpong ke Bandung misalnya, itu pakai tegangan tinggi sampai 500.000 volt. Ya. Maka dibutuhkan transformator-transformator untuk mengubah tegangan itu. Ya. Dibutuhkan transformator untuk mengubah tegangan itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah efisiensi transformator. Jadi tentu transformator itu ada energi yang hilang sehingga daya input dengan daya output pasti ada selisih. Maka kita kenal dengan efisiensi transformator. Transformator ideal tentunya daya primer sama dengan daya sekunder dan itu mustahil. Tidak akan kamu temukan
transformator yang dipakai berhari-hari tidak panas, ya. Coba kamu ngecas handphone sejam saja, maka chargernya itu akan panas karena di dalam charger itu adalah transformator, ya. Nah, ini pemisalan saja. Daya primer sama dengan daya sekunder. Maka E primer kali I primer itu daya, ya, sama dengan E sekunder kali I sekunder. Nah, yang tidak ideal, ya, efisiensi sama dengan daya yang keluar bagi daya yang masuk kali 100%. Selalu efisiensi itu hasil dibagi usaha yang dilakukan, ya. Jadi efisiensi transformator sama dengan daya sekunder per daya primer kali 100%. Kita uraikan lagi, sama dengan GGL sekunder kali I sekunder bagi GGL primer kali I primer kali 100%. Rumus-rumus inilah yang kita gunakan dalam perhitungan-perhitungan transformator nanti, ya. Nah, berikutnya adalah, ya, dalam induksi elektromagnet ini kita mempelajari sebuah besaran fisika yang baru, yaitu induktansi, ya. Apa itu induktansi? Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance, atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetik, atau induktansi bersama atau mutual inductance. Jadi apa itu induktansi? Nah, GGL induksi pada kumparan itu rumusnya GGL sama dengan min L dI per dt. Jadi begini. Jadi kalau sebuah kumparan, sebutlah solenoida, ya, dialirkan arus yang berubah, tentu kumparan itu akan menghasilkan perubahan flux. Nah, oleh hukum Lenz, perubahan flux itu akan dilawan oleh kumparan, maka muncullah perubahan flux yang baru yang dihasilkan oleh kumparan. Nah, GGL yang baru yang dihasilkan oleh kumparan itu yang disebut dengan GGL induksi. Jadi ada induktansi diri, ada perlawanan GGL dari kumparan itu. Maka kita kenal besaran yang baru namanya induktansi. Jadi dirumuskanlah bahwa GGL induksi diri, GGL yang dihasilkan oleh kumparan itu untuk melawan penyebabnya itu, melawan perubahan arus itu adalah GGL sama dengan min L dI per dt. Jadi setiap ada perubahan arus listrik terhadap waktu di dalam kumparan, maka kumparan itu akan menghasilkan GGL induksi. Oke, L ini adalah satuannya Henry, namanya induktansi diri. Jadi ini misalnya sebuah solenoida, ya. Solenoida itu GGL induksinya min GGL yang dihasilkan oleh kumparan yang mengalami perubahan flux itu sama dengan min N d flux per dt, ya. Dan GGL itu akan menghasilkan perubahan arus, maka sama dengan min L dI per dt. Jadi sama, GGL penyebabnya sama dengan GGL yang dihasilkan oleh kumparan, maka disebut GGL induksi. Oke, jadi rumusnya delta T-nya kita coret, maka L, ya, L sama dengan N d flux per dI. Jadi berapa besarnya induktansi diri sebuah kumparan adalah N, ya, d flux per dI. Oke, kita lanjut. Nah, flux itu kan sama dengan B kali A, ya. B itu nu 0 NI per L, terus dikali A. Berarti perubahan flux adalah, ini akibat perubahan arus, ya, nu 0 NA per L kali delta I. Oke. Dan L itu sama dengan, ya, dari rumus tadi, L sama dengan N d flux per dI, atau L sama dengan N delta flux per delta I. Sehingga kalau delta flux ini kita masukkan ke sini, disubstitusi dengan persamaan ini, maka sebuah solenoida akan memiliki besarnya induktansi dirinya sama dengan nu 0 N kuadrat A per L. Oke, L sama dengan nu 0 N kuadrat A per L dan satuannya adalah Henry. Oke. Nah,
energi yang tersimpan dalam sebuah induktor itu sama dengan setengah Li kuadrat ya. Ini rumus ini umum sekali, energi kinetik, rumus pegas ya, berbagai rumus setengah Li kuadrat, setengah kali induktansi diri kali kuat arus kuadrat. Atau kalau pakai kuat medan magnet maka sama dengan setengah B kuadrat per nu nol. Oke, itu energi yang tersimpan dalam induktor ya. Nah, sedangkan induktansi bersama maksudnya begini. Ini dua kumparan seperti pada transformator, ada dua kumparan yang saling mempengaruhi ya. Perubahan flux pada kumparan satu akan diteruskan kepada kumparan 2 dan sebaliknya perubahan flux pada kumparan 2 akan diteruskan ke kumparan 1. Sehingga ketika diberikan arus yang berubah pada kumparan 1 akan menghasilkan arus pada kumparan 2 seperti transformator ya. Sehingga dua kumparan ini akan memiliki induktansi bersama, namanya induktansi bersama. Oke ya. Nah, dirumuskan begini. GGL induksi pada kumparan 1 sama dengan min M. M ini adalah pengganti L yang tadi, induktansi bersama, delta I2 per delta T. Sedangkan GGL 2 sama dengan min M delta I1 per delta T. Oke, dengan M adalah konstanta pembanding yang disebut induktansi bersama. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini tentang penerapan induksi elektromagnet baik pada induktor maupun transformator maupun generator. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan soal-soal akan saya bahas pada video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.